Untuk sahabat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan saya Ratman dari Rumah Alpukat Bandung. Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali, menyapa untuk berbagi pengalaman cara menanam dan merawat pohon alpukat. Bagi sahabat yang membutuhkan informasi seputar cara menanam dan merawat pohon alpukat, sahabat bisa mencoba untuk melihat-lihat pada video yang sudah saya bagikan untuk Anda semua, tentunya hanya di channel Rumah Alpukat. Saya ucapkan terima kasih bagi sahabat yang sudah bergabung dengan Rumah Alpukat. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Rumah Alpukat, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda bisa mendapatkan informasi seputar cara menanam dan merawat pohon alpukat. Sahabat semua, ini adalah kebun yang dikelola oleh Rumah Alpukat, di mana Rumah Alpukat mencoba untuk mengembangkan dan membudidayakan, bahkan melakukan penelitian pada jenis-jenis pohon alpukat yang coba dikembangkan oleh Rumah Alpukat. Jadi Anda bisa melihat ataupun berbagi ilmu, ataupun Anda bisa mencari informasi seputar cara penanaman dan perawatan pohon alpukat. Anda tidak salah untuk mencoba mengunjungi channel Rumah Alpukat. Sahabat semua, pada video kali ini Rumah Alpukat ingin berbagi untuk sahabat semua, yaitu akan menampilkan video cara mencegah atau menanggulangi serangan hama ataupun tumbuhnya jamur pada area perakaran. Karena bila hama menyerang perakaran atau jamur ini tumbuh di area perakaran, ini sangat fatal dan tentu ini akan menyebabkan kematian secara permanen pada pohon alpukat yang kita tanam. Maka perlu sekali cara penanggulangan ya lebih awal supaya pohon yang sahabat tanam ini akan tumbuh subur ya. Dan inilah tips yang akan Rumah Alpukat coba bagikan untuk Anda semua. Sahabat semua, sebetulnya cara pencegahan pada area perakaran dari serangan hama ataupun serangan jamur ini sangatlah mudah ya. Tidak jauh berbeda dengan video yang pernah saya tampilkan pada video sebelumnya, yaitu pencegahan pada batang supaya tidak diserang oleh batang penggerek ataupun hama-hama yang lain. Itu pada prinsipnya itu hampir sama, cuman cara pengerjaan ataupun penerapannya ini akan sedikit berbeda. Tapi dari bahan-bahan yang Rumah Alpukat gunakan, baik untuk pencegahan pada batang ataupun pada perakaran, ini adalah komposisinya sama ya, seperti yang telah dilakukan pada video yang lalu, cara menanggulangi serangan batang penggerek pada pohon alpukat yang baru sekali ditanam oleh Rumah Alpukat. Inilah sahabat komposisi yang digunakan oleh Rumah Alpukat untuk menanggulangi serangan pada perakaran, baik dari hama ataupun dari tumbuhnya jamur. Jadi komposisinya ini hampir sama, cuman secara aplikasi atau penerapannya yang agak sedikit berbeda. Jadi sahabat bisa memperhatikan komposisi dari bahan-bahan yang harus disiapkan untuk menanggulangi hama pada area perakaran dan jamur pada area perakaran. Itulah sahabat bahan-bahan yang harus disiapkan untuk menanggulangi atau mencegah serangan pada area perakaran baik dari hama ataupun dari jamur. Jadi Anda bisa melihat yang pertama adalah menggunakan Nordok. Anda bisa melihat fungsi dan kegunaannya untuk apa, Anda bisa baca sendiri. Kedua adalah insektisida, ini adalah yang pasti untuk serangga. Jadi saya menggunakan insektisida untuk mematikan terutama ini biasanya suka ada hama yang berada di area bawah perakaran ya.
Dan berikutnya adalah fungisida, yang sahabat pasti tahu bahwa fungsinya ini untuk mematikan jamur. Dan untuk tambahan saya menggunakan NPK 16-16-16. Ini fungsinya adalah untuk pemupukan. Jadi kita sekaligus mengerjakan untuk mencegah hama dan sekaligus pula menggunakan NPK 16-16-16 untuk pemupukan. Jadi satu kali pengerjaan itu beberapa pengerjaan kita bisa sekaligus dilakukan. Sahabat semua, bila semua bahan kita udah campurkan dan kita udah aduk dengan merata, cobalah sahabat untuk menyiramkannya ke area perakaran dari pohon yang akan kita siram, ya. Usahakan untuk penyiraman ini sebagian harus mengenai batang. Jadi dengan sebagian batang kita siram, ini mencegah area batang yang ada di atas tanah ini akan terhindar dari hewan ataupun jamur, ya. Apalagi kita ini fungsinya sebetulnya untuk mencegah tumbuhnya hama pada area akar dan menghilangkan jamur di area perakaran, ya. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Rumah Alpukat untuk menanggulangi hama pada area perakaran. Sahabat semua, perlu diketahui bahwa serangan jamur ataupun hama pada area perakaran ini biasanya akan banyak tumbuh ketika pohon yang kita tanam masih berusia muda. Jadi rentan sekali serangan jamur ataupun serangan hama ini menyerang pohon yang masih muda, ya. Jadi perlu perhatian khusus untuk pohon-pohon yang baru ditanam. Ini Anda harus perhatikan dan Anda harus rawat selalu supaya tidak terserang oleh hama area perakaran, ya. Jadi Anda harus melakukan secara intensif, ya, dan pemantauan untuk pohon-pohon yang baru ditanam. Untuk sahabat semua, dalam melakukan perawatan atau pencegahan pada pohon-pohon yang masih muda dari serangan hama ataupun dari jamur, Anda harus melakukan secara intensif dengan interval sekitar 1 bulan sekali, ya. Ini untuk mencegah timbulnya jamur ataupun hama pada area perakaran. Jadi dengan rutin kita melakukan penyiraman dengan bahan-bahan yang tadi kita siapkan, ya, dalam rentan waktu di 1 bulan sekali. Jadi insya Allah hama ataupun jamur pada area perakaran ini akan sulit untuk tumbuh atau sulit untuk menyerang di area perakaran pada pohon yang masih muda. Jadi Anda harus melakukan secara berkala, ya, seperti yang dilakukan oleh Rumah Alpukat. Sahabat semua, bila pohon yang Anda tanam sudah melewati umur sekitar 2 tahun ataupun 2 tahun setengah, ya, ini biasanya akan lebih mudah untuk perawatannya, berbeda dengan pohon yang masih usia muda. Jadi dengan umur sekitar 2 tahun setengah, ini biasanya batang-batang sudah mulai mengeras, ya. Jadi sulit sekali untuk ditembus baik oleh hama penggerek atau jamur yang ada pada area perakaran. Jadi ini akan lebih stabil, ya, dan akan mempermudah dari segi perawatan. Biasanya untuk batang yang sudah keras ini tidak akan diserang oleh batang penggerek, tapi dia akan beralih pada area-area tunas yang masih muda yang biasanya diserang oleh batang penggerek. Anda bisa perhatikan sendiri, ya. Ini biasanya ada pucuk-pucuk pohon yang mati. Kalau dilihat, ini adalah akibat dari serangan batang penggerek.
Jadi ini biasanya terjadi pada pohon-pohon yang sudah besar, tapi di daerah ujung-ujung atau pucuk ini biasanya lebih rentan diserang oleh batang penggerek. Tapi Anda jangan khawatir, karena batang utamanya ini masih tumbuh sudah semakin kuat. Itulah sahabat, video yang saya bagikan untuk Anda semua. Semoga video ini menjadi inspirasi untuk sahabat semua, dan tentunya video ini akan selalu bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang mencoba untuk merawat pohon alpukat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton di channel Rumah Alpukat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.